Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Dari pagi kita bangun dan Dia memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan bahas tentang jangan takut. Kita ambil ayat bacaan dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bersama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu. Perahu itu yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang Yesus katakan kepada Simon, ya, dan juga kepada teman-temannya dia, yaitu Yakobus dan Yohanes. Di dalam cerita ini sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa Simon sebenarnya dia sudah melihat apa yang Yesus kerjakan, yaitu dia mengajar orang banyak. Setelah itu dia melakukan mujizat kepada Simon dengan menangkap ikan begitu banyak di saat secara manusia itu waktu yang tidak tepat. Karena di dalam cerita ini Simon itu dan teman-temannya, mereka itu sudah semalam-malaman berada di danau itu untuk menangkap ikan. Tetapi hasilnya nihil. Tidak ada ikan. Tetapi bagaimana Yesus setelah dia mengajar, dia berkata kepada Simon, "Ayo," bahasa hari-harinya, "ayo kamu bertolak lebih dalam lagi dan tebarkan jalamu." Nah, Yesus sudah ada di perahu itu tentunya ya. Dan apa yang terjadi? Dikatakan bahwa tahu-tahu ikan itu banyak sekali sampai jalannya Simon ini koyak. Sehingga untuk menariknya aja dia harus minta tolong teman-temannya dari perahu yang lain untuk membantu mengangkat ikan-ikan yang mereka tangkap itu yang begitu amat sangat-sangat banyak. Bahkan dikatakan perahu itu hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Wow, luar biasa. Tapi di sini, saudara-saudara yang terkasih, waktu Simon melihat mujizat yang begitu luar biasa, setelah dia melihat Yesus mengajar orang begitu banyak, Yesus mengadakan mujizat begitu luar biasa dalam kehidupannya, disinilah Simon merasa takut. Dia merasa dia tidak layak. Dia merasa dia ini siapa? Dia ini orang berdosa. Banyak sekali hal yang dia buat. Ya, makanya waktu dia melihat itu ya, Simon Petrus melihat hal itu dikatakan ayat 8,
Dia sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Nah, di sini ditunjukkan bahwa Simon melihat dirinya. Dia tidak melihat siapa yang ada di depan dia, tetapi dia melihat dirinya. Bahkan, maksudnya waktu dia melihat Yesus, guru dia panggil, itu betapa luar biasa, dahsyat dan ajaib di depan matanya dia. Dan dia membandingkan dirinya, di situ dia merasa dia ini tidak layak, tidak ada apa-apanya. Sehingga dia datang kepada Yesus, dia bersujud dan dia bilang, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa." Bahasa hari-harinya, aku tidak layak Tuhan. Kalau mau bandingkan dengan Engkau yang begitu spektakuler melakukan segala macam perkara, itu aku tidak pantas gitu loh bersama dengan Engkau. Itu seperti itu kira-kira ya. Tetapi lihat setelah Simon berkata demikian, Yesus berkata kepada dia, ya. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sebenarnya gambaran waktu Yesus itu menyuruh Simon untuk menebarkan jala, ya, di saat sesuatu yang tidak mungkin, di saat waktu yang tidak tepat gitu, tapi Simon taat. Disitulah Simon bisa melihat bahwa Tuhan sedang menunjukkan kepada dia, ya, bahwa dia sebenarnya sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Yesus, dipanggil oleh Allah untuk menjadi penjala manusia. Kalau selama ini engkau, tadi malam engkau menangkap ikan tidak dapat, sekarang bersama dengan aku sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya, karena itu sudah pada waktu sudah siang hari, ya, sudah tidak ada ikan. Biasanya orang tangkap ikan itu nelayan, ya, mulai sore mereka pergi sampai besok subuhnya, dan malam hari itu sampai subuh mereka bisa tangkap ikan. Tapi di situ sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada Simon bahwa sesuatu yang tidak mungkin, tapi bersama dengan Yesus itu mungkin. Dari tidak ada ikan bisa menjadi ada dan sangat-sangat banyak, tidak terbatas. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin dan segala sesuatu tidak terbatas di hadapan Allah. Dan benar Tuhan sedang menunjukkan kepada Simon bahwa kalau kamu bisa tangkap ikan waktu kamu tebarkan jala karena ada bersama dengan aku, kamu pun akan menangkap jiwa, kamu akan membawa jiwa masuk dalam kerajaan Allah, bahkan lebih banyak daripada apa yang kamu tangkap, yaitu sebelumnya adalah ikan. Makanya Yesus bilang, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kamu akan menjala manusia." Dia tarik, waktu dia penuh, perahunya penuh ikan, hampir tenggelam. Dia dapat banyak sekali ikan. Nah, di situ Tuhan rubah bahwa kamu akan mendapat banyak sekali manusia, yaitu jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, yang perlu dibawa dalam kerajaan Allah bersama dengan Yesus. Tapi lihat kan, Simon itu takut. Dia merasa dia tidak layak. Tetapi justru disinilah Tuhan mau katakan buat saudara dan saya. Saat saudara merasa tidak layak, saudara merasa tidak pantas untuk mengikut Yesus, apalagi mau menjadi penjala manusia. Justru disitulah Tuhan bilang, firman Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi aku datang untuk orang sakit. Aku datang untuk orang-orang berdosa. Bahkan dia sudah mati. Dia curahkan darahnya buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan dan bisa menjadi penjala-penjala manusia di akhir zaman ini." Dan biarlah kita menyadari hal itu dan kita mengerti dengan benar bahwa hidup kita itu dipakai Tuhan seperti Simon Petrus. Kalau kita betul-betul mau merespon, membuka hati kita, kita tidak takut, kita tidak gentar menghadapi apapun, karena kita tahu ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dan waktu kita melangkah dengan iman, kita mempersiapkan diri tentunya, dan kita melangkah dengan iman, maka jiwa-jiwa itu Tuhan bisa kirim kepada kita untuk dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi pesan Tuhan pada sore hari ini, siang hari ini, jangan takut. Tuhan
ada bersama dengan engkau. Engkau sudah dipilih dan dipanggil Allah untuk menjadi penjala manusia. Karena sekarang akhir zaman, begitu banyak jiwa yang perlu diselamatkan, dan kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana Engkau Tuhan mengizinkan kami merenungkan tentang bagaimana Engkau memanggil Simon Petrus Tuhan untuk pertama kali menjadi murid-Mu Bapa, di mana dia secara manusia dia takut, dia merasa tidak layak ya Bapa, tetapi Engkau sudah melayakkan hidupnya sehingga Engkau pakai dia Tuhan dengan luar biasa. Dan biarlah kami pun Tuhan yang selama ini merasa takut, merasa tidak pantas karena kami orang berdosa, banyak kekurangan, kelemahan, biarlah kami melupakan semua itu karena Engkau sudah menebus segala dosa dan kelemahan kami di kayu salib, dan kami mau melihat Engkau saja, dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau, dan marilah Engkau pakai hidup kami sungguh Tuhan untuk menjadi penjala-penjala manusia. Kami jadi terang, jadi garam di tengah kegelapan dunia ini. Terlebih di saat-saat seperti ini Tuhan, banyak sekali orang penuh ketakutan, penuh kekhawatiran Tuhan, dipenuhi dengan sakit penyakit. Inilah waktu-Mu Tuhan. Mau kami semua Engkau pakai untuk membawa banyak jiwa kepadamu. Oh Lord, terima kasih, inilah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.